Salam hangat dan selamat datang di Sidekick Sunday. New normal tak hanya menghadirkan suasana baru di kalangan masyarakat, tapi juga di kalangan pecinta film. Untuk beberapa kota, termasuk kota saya, bioskop sudah dibuka tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari sebisa mungkin cashless payment, lalu protokol untuk duduk berjarak dalam bioskop. Di awal penayangannya, banyak film lama sebelum pandemi yang kembali dimunculkan untuk barangkali melihat atensi orang untuk datang ke bioskop. Ada nama-nama lama bertengger di watchlist bioskop seperti Peninsula atau yang terbaru dari Demon Slayer mencatatkan rekor box office untuk film Jepang. Namun yang cukup menjeliwet dan mungkin bagi kita yang sudah belakangan tahu sebelum penayangan bahwa film ini flop dengan rating buruk dan segala macam. Ia nyepil di jajaran penayangan bioskop new normal ada The New Mutants. Film dengan genre action, horror, dan sci-fi ini memiliki rating IMDb 5.3 dengan jumlah footer 40.000 footer. Dengan rating Rotten Tomatoes 35% yang artinya busuk dan audience score 56% yang cukup tidak menghibur. Agak sulit dibayangkan di mana sutradara yang baru menangani satu film dan itu bergenre drama dan baru juga menjadi writer dari salah satu film yang juga film drama akan menangani film action sci-fi. Film yang membawa nama besar Marvel dengan mengatasnamakan bahwa film ini ada di universe yang X-Men dan tentu saja dari rumah produksi besar 20th Century Fox. Tentu bukan main-main. Apalagi dengan dua aktor muda berbakat yakni Anya Taylor-Joy yang berperan sebagai Illyana yang baru saja mencatatkan karir cemerlang di Queen Gambit dan juga ada Maisie Williams berperan sebagai Ren yang bukan lain adalah Arya dalam Game of Thrones. Namun sisanya hanyalah jajaran aktor mediocre yang tidak mencatatkan banyak prestasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dalam film ini hanya menampilkan sedikit aktor. Memang kalau dibahas Arya Stark ini setelah lepas dari Game of Thrones tidak banyak mencatatkan film-film bagus. Diceritakan seorang gadis bernama Dani yang diperankan oleh Blue Han menemui dirinya berada dalam sebuah tempat seperti rumah sakit setelah mendapati dirinya selamat dari sebuah badai yang menghancurkan desa tempatnya tinggal dan juga menewaskan ayahnya. Ia di sini berperan sebagai keturunan Indian, tapi bukan Indian ala cowboy karena ini bukan film western. Kemudian ia menjumpai adanya penghuni lain, mulai dari Dr. Reyes dan 4 pasien lainnya, Illyana, Ren, Sam, dan Roberto. Disinilah bagian menariknya karena Anda akan menikmati film ini hanya berkutat pada 6 karakter ini saja. Penggemar X-Men tentu bakalan bertanya-tanya, kekuatan apa yang The New Mutant miliki? Saya tidak akan membocorkan semua, namun perlu diketahui bahwa memang kekuatan Illyana saja yang sepertinya berguna. Kemudian cerita berkembang dengan Dani yang mencoba menyelesaikan diri di tempat itu, dengan drama yang sekedarnya, namun itu tetap berlanjut. Iya, drama yang tetap berlanjut, hingga film mencapai setengah lebih durasi. Seperti yang saya bahas sebelumnya, sutradaranya memang baru menangani film drama, so gak heran akan banyak drama di sini. Bukan masalah sih kalau segi cerita kuat dan patut untuk didramakan. Namun yang terjadi banyak lubang bocor sana sini membuat otak kita jarang dipakai, mungkin jadi ekstra bekerja. Pertanyaan muncul di mana-mana meski tidak ada penjelasan yang logis. Film ini berjalan lambat, konflik dangkal dan aktor-aktornya seperti tak berdaya harus menghadapi film semacam ini. Bayangkan saja Anya Jo Taylor yang levelnya sudah jauh ketika menjadi Beth di Queen Gambit dengan karakternya kuat, dialog kompleks dan cerita yang menarik. Harus turun bumi atau down to earth mainin film yang harusnya lebih baik dibandingkan Queen Gambit yang mungkin sebagian orang cuma bilang hanya series. Tapi sepertinya memang Anya sudah ambil job ini duluan dibandingkan Queen Gambit. Film ini sendiri opening 30 Agustus 2020 di Amerika, dan untuk Indonesia baru muncul akhir tahun 2020. Film berdurasi 94 menit dengan budget 67 juta US dollar mencatatkan pendapatan secara keseluruhan hanya 46 juta US dollar. Sangat berani tentunya untuk ukuran film yang telah mendapatkan banyak kritik dan rating buruk, muncul di kondisi dunia yang sedang terpuruk, dan tentu saja hasilnya kita bisa geleng-geleng angguk-angguk. So, film ini nggak New Mutant amat sih untuk sekelas judul The New Mutants. Tapi untuk kalian penasaran atau bisa jadi pendapat, bisa saksikan sendiri tentu dengan tekad kuat bahwa saya tidak berharap banyak pada film ini. Karena jujur saya juga menggunakan prinsip yang sama ketika tahu ratingnya begitu. Saya tetap ingin tahu seberapa benar sih semua itu. Anyway, ada positifnya dari film ini dengan nomine Golden Trailer Awards 2018 untuk Best Trailer Poster. Nomine ya, menang sih enggak. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.